warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah bisa meluangkan waktunya di pagi hari ini dengan kesibukan Bapak yang sangat sibuk sekali, dan nantinya di sini nanti Bapak bisa memberikan beberapa pengalaman panjenengan terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada Bapak. Nanti terkait tugas saya di TGP ya Pak, ini kan sudah sampai modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pembuat. Nanti kiranya Bapak bisa memberikan pengalaman terkait pengambilan keputusan mungkin langsung saja nih Pak, untuk mempersingkat waktu. Nanti ada beberapa pertanyaan kiranya yang bisa Bapak jawab untuk menjadikan pengalaman. Ya, untuk yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi beberapa kasus atau kasus-kasus di sekolah yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Baik, terima kasih Gus waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya terkait dengan tugas panjenengan untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau dalam praktek seharian Pak Gus memang selalu dihadapkan pada dua hal, kebutuhan moral atau dilema etika. Itu pasti. Jadi sebagai seorang pemimpin nanti pasti akan menghadapi dua masalah itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kita bisa melihat apakah kasus itu memerlukan tindak lanjut dengan pertimbangan yang sama-sama berat atau tidak. Jadi ada kemungkinan kasus itu dalam mengambil keputusannya memiliki level atau derajat untuk memutuskan itu yang sama-sama sulit sekali, karena semuanya itu memiliki kebaikan-kebaikan tersendiri. Oleh karena itu, seorang pemimpin seperti saya itu harus betul-betul menganalisis ke tujuan pokoknya, Pak. Jadi untuk menentukan bahwa ini adalah dilema etika, jadi kembalikan pada tujuan dan fungsi pokoknya. Pertama, kemudian yang kedua, kemaslahatan. Jadi dalam mengambil keputusan yang sama-sama baik, kita berpijak pada tujuan pokok, kemudian kemaslahatannya atau dampaknya bagaimana, kemudian dampaknya bagaimana. Jadi resiko-resiko yang terkecil, maka itulah yang diputuskan untuk menjadi sebuah keputusan dari kasus-kasus dilema. Kemudian juga keputusan moral, kita nanti akan menghadapi permasalahan itu. Kita pasti akan dibisiki oleh hal-hal yang akan menyimpang dari tujuan awal, yang nanti dampaknya juga akan berpengaruh pada ekosistemnya nih Pak. Harus betul-betul fokus pada tujuan dan dampaknya dan masalah, baik itu dilema etika atau jadi pemilahnya itu Pak. Review masalahnya sama-sama berat, kita dengan tiga hal tadi, kemaslahatan, tujuan awal dan dampak. Kemudian moral ini sebenarnya merupakan kekuatan dari seorang pemimpin menghadapi pertama keputusan moral, karena dia bagus menilainya.
Jadi intinya ada tiga tadi itu Pak. Betul. Tujuan, dampak, dan manfaatan. Bapak, dan ini untuk selanjutnya. Mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan jenengan yang pertama. Jadi setiap kasus itu pasti akan dianalisis mana yang memiliki risiko terkecil, risiko yang semuanya bagus, tapi bagaimana risiko terkecil, tapi manfaatnya yang banyak. Contoh, misalnya dalam satu waktu kemudian ada proses pembelajaran, suatu hari atau suatu waktu ada proses pembelajaran, tiba-tiba guru tersebut ada panggilan untuk ke kantor misalnya. Padahal pada saat itu anak-anak membutuhkan pendampingan, pelayanan pembelajaran di kelas. Tapi di sisi lain guru juga perlu peningkatan kompetensi ke kantor. Ada peningkatan kompetensi harus diselesaikan. Maka di situ kepala sekolah mempertimbangkan bagaimana bermanfaatnya apabila guru itu mengejar karirnya pengembangan kompetensinya. Bagaimana kalau saya pertahankan di sekolah untuk menghadapi dari sini terdapat titik yang harus cepat diambil oleh kepala sekolah kembali pada pemasaran dampaknya. Risiko terkecil apa? Risiko yang terkecil kan? Karena tugas pokoknya mengajar, jadi mengajar dulu, selesaikan proses dengan mengajar dulu, beri tugas yang bermakna, silakan untuk memenuhi. Ini salah satu contoh realistis dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai. Semuanya dapat, risikonya sama-sama kecil, manfaatnya juga insya Allah sama-sama besar ya. Untuk selanjutnya, nanti ini tadi sudah mencakup langkah-langkah dan prosedur juga ya Pak? Kalau prosedur, ya, kalau prosedur tentu saja karena ini masalah Pak. Kalau ini masalah tentu saja kita harus analisis masalah. Dan identitas antara pembelajaran dengan tugas guru. Kita tentukan identitas. Kita lihat permasalahannya, kita identifikasi derajat permasalahannya, kemudian kita putuskan kebijakan. Dan kita lupa kita evaluasi yang terakhir. Betul Pak, jadi langkahnya. Kemudian selanjutnya ya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau di etika seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus sama-sama memiliki derajat sama gitu ya, sama ada manfaatnya, kemana yang baik. Jadi menurut saya hal yang paling menurut saya efektif dalam mengambil keputusan ini adalah menentukan derajat kebermanfaatan dalam derajat atau levelnya itu sudah kita analisis tadi dilakukan oleh kita analisis derajat manfaatnya itu gimana,
kompetensi itu ya sama-sama boleh. Tapi kalau kepala sekolah menganalisis, kalau kembalikan ke tugas pokok proses pembelajaran dari number one, proses pembelajaran, pengembangan kompetensi proses pembelajaran dilaksanakan, memiliki tugas yang bermakna, baru kedua pengembangan. Menurut saya yang paling efektif ya, paling efektif adalah menentukan derajat atau bermanfaat dari derajat dari kasus. Ini menarik sekali karena nanti kalau sudah ketemu derajatnya kita akan bisa menemukan keputusannya. Terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lembaga kita? Menarik Pak, bagus. Karena memutuskan pada dua kasus yang memiliki derajat manfaat yang sama ini tidak mudah. Tantangannya adalah pemahaman Pak Bagus. Kepala sekolah sudah mempertimbangkan, kemudian menganalisis seperti langkah-langkah tadi, kemudian setelah itu memutuskan menjadi permasalahan pemahaman. Dan kalau kita memutuskan sesuai dengan langkah-langkah prosedur yang dilakukan berdasarkan pengetahuan teori yang kita dapat, kepala sekolah dapat, tapi belum tentu pemahamannya bisa diterima oleh orang lain. Nah ini yang menjadi penghambat, sehingga bisa saja menimbulkan persepsi yang mungkin saja tidak produktif. Ini tantangan. Jadi menurut saya tantangannya adalah pemahaman, persepsi. Kalau mengambil keputusan dari kepala sekolah, menurut saya tidak salah. Yang jadi masalah itu pemahaman. Jadi kalau akan berjalan mudah ya Pak, akan lebih mudah. menjalankan tugas. Akan lebih mudah kepala sekolah untuk mengimplementasi. Saya tidak juga. Cuma kembali lagi permasalahan pemahaman tadi. Ini kan tidak sulit Pak. Kalau kita paham, oh iya ya. Tiba Terima kasih Pak untuk jawabannya. Kemudian Bapak memiliki sebuah tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lembaga kita. Ini masih lanjut. Anda langsung memiliki tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang dilakukan. Luar biasa. Kalau bagi saya sendiri sebagai kepala sekolah, pemimpin di satuan pendidikan, tentu pertama kali menganalisis kasusnya, melihat kasusnya, menganalisis kasus berat atau tidak. Tapi sejauh ini dari kasus-kasus yang dihadapi di satuan pendidikan kita ini, bagi saya tidak menemukan waktu tertentu. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan ada kasus besar, kasus yang berat sehingga memang memerlukan jalan proses. Tapi selama ini bisa langsung menyelesaikan di tempat. Itu juga. Karena kembali lagi Pak Bagus dalam memutuskan dilema itu kembali pada tujuan pokok. Karena selama ini permasalahan yang disampaikan kan sudah jelas tujuan pokoknya. Kemudian derajatnya juga saya tidak begitu kesulitan untuk mengukur derajatnya. Wah ini masalahnya rumit misalnya. Betul, ini ringan berarti harus saya putuskan sekarang. Kembali di permasalahan tadi pemahaman di dalamnya. Terima kasih. Jawabannya sangat bisa dibangun. Nanti bisa dijadikan pengalaman. Kemudian yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempengaruhi
mereka akan melakukan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang bagian yang selama ini faktor-faktor yang mempermudah atau membantu itu adalah rekan kerja. Alhamdulillah pemahamannya rekan-rekan kerja itu sudah terbuka, pemahamannya banyak, berjalan terbuka, mindsetnya terbuka, sehingga ini faktor pendukung dalam melaksanakan keputusan yang terkait dengan diri. Kemudian satu lagi Pak, ini selain faktor diri ini juga adanya teman-teman yang mendapatkan materi ini semakin banyak. Jadi semakin banyak teman yang mendapatkan materi ini. Jadi selain faktor keterbukaan dulu, tetapi kemauan keterbukaan untuk mengikuti program-program yang mendukung kegiatan sekolah. Salah satunya bukan di kuliah, ngajar praktek, jadi sangat membantu sekali dalam menyelesaikan permasalahan. Ini muaranya ke penyelesaian permasalahan Pak Bagus. Kalau tidak didukung oleh gurunya yang mindsetnya terbuka, tidak mau mengikuti program-program paradigma baru dalam pembelajaran, ini akan menghambat dalam pengambilan keputusan. Ini menghambat pengambilan. Intinya kalau kompetensi yang berkembang itu mudah ya. Betul. Maju gitu. Betul. Mempermudah mengambil. Baik Pak, ini untuk pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dan pengambilan keputusan tentang dunia kita? Baik Pak Bagus, jadi pembelajaran yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan dunia kita itu adalah kolaborasi dan pemahaman. Sebaik apa keputusan yang diambil oleh kepala sekolah, tanpa adanya pemahaman, pasti akan tidak berhasil. Sebaik apapun keputusan yang diambil kepala sekolah, tanpa adanya keterbukaan dari guru untuk memahami keputusan yang diambil oleh kepala sekolah, jadi pasti tidak akan mendukung keputusan yang diambil. Jadi ada dua hal, ada lagi pengalaman yang paling besar dan belajar yang paling baik tidak adalah pemahaman dan kolaborasi. Meskipun sudah paham, tapi kalau tidak bisa diajak kolaborasi, tidak bisa diajak bertukar pikiran, tidak pernah. Jadi itu yang bagus ya. Pembelajarannya adalah kolaborasi dan kesamaan. Dari jawaban tadi, insya Allah itu bisa menjadikan pengalaman buat saya, dan semoga nanti juga rekan-rekan guru yang lain bisa mengikuti kompetensi yang sudah ada di sekolah ini. Mungkin itu saja Pak Abdul, terima kasih atas bimbingannya dan wawasannya hari ini. Ada kurang lebih dari saya akhiri sekian ya. Terima kasih waktunya sudah meluangkan di kesibukannya yang benar sangat sibuk sekali. Akhirnya berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anis, Ibu Kepala SMP Mantap. Jadi nanti saya akan berbincang-bincang mengenai tugas saya Ibu TGP Angkatan 9 tentang modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nanti sekiranya Ibu berbagi pengalaman dengan saya tentang kepemimpinan Ibu, dan nanti saya juga akan menyiapkan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan selaku Ibu sebagai pemimpin di sekolah. Gitu. Kan semoga sesuai dengan ekspektasi Pak Bagus. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu langsung saja Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Rujukan moral gitu ya. Dilema etika itu kalau yang saya pahami, etik itu sesuatu yang bernilai kebenaran. Nah, dilema itu kan ada dua pilihan. Nah, kalau yang namanya rujukan moral juga kan dibujuk itu kan sesuatu yang dalam tanda kutip itu perlu dipertanyakan, buat dibujuk kenapa gitu ya. Nah, kalau saya mengidentifikasi untuk yang dilema etika itu ketika ada sesuatu hal yang itu dua hal yang benar kedua bernilai benar, terus nah kita diminta memutuskan satu jadi benar dan sama-sama benar. Jika salah satu itu kita yakin sebagai suatu bentuk yang tidak benar sebetulnya, kalau tidak sesuai dengan kaidah kebenaran itu yang namanya rujukan. Kalau yang saya identifikasi begitu, tergantung ini timbangan benar dan tidak itu dalam kacamata kebenaran secara umum, bukan benar secara saya pribadi. Itu yang dua pilihan tadi gitu. Iya, dua pilihannya sama-sama benar gitu ya. Kalau yang rujukan moral kan jelas satunya itu salah, yang benar. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Yang selama ini karena namanya sekolah itu kan lembaga milik bersama, itu bukan hanya milik saya pribadi. Nah, apapun permasalahan itu kita bisa selesaikan dengan musyawarah dalam sebuah forum dengan melibatkan semua warga. Nah, itu ketika memang keputusan yang kita ambil nantinya itu mau melibatkan banyak orang, ya semua orang perlu tahu. Tapi ketika barangkali permasalahan itu hanya yang bersifat khusus, mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi itu juga kita ada tim kecil begitu. Kan apa yang kan kita putuskan yang jelas ketika lembaga itu ada permasalahan, meskipun kapasitasnya sebagai seorang pimpinan bukan berarti harus sekehendak saya mengambil keputusan itu. Cuma forumnya itu forum besar atau forum Intinya dimusyawarahkan dulu gitu. ya, konsepnya musyawarah. Kemudian selanjutnya Ibu, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau kita musyawarah itu tentu ya tahapan itu kalau saya sudah tiga. Yang pertama itu analisasinya, ketika
terus kita ngecas serangga itu apa penyebab mungkin siapa yang terlibat tahu efek yang timbul seperti apa yang bisa seperti ini. Jadi ada beberapa opsi yang kita apa ya dari analisa itu kita ada beberapa opsi masalah nggak ada beberapa usulan untuk pemecahan masalah atau pengambilan keputusan itu namanya pengesahan. Dan yang kedua decision maker atau pengambil keputusan kan jadi bagaimana yang terbaik jadi yang baik-baik keputusannya apa nah sudah dari keputusan musyawarah dengan melibatkan banyak orang mungkin juga kita juga perlu ini ya banyak bertanya juga atau komunikasi dengan sekolah atau lembaga lain yang selevel dengan kita mungkin ya itu juga sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan kan gimana ini cocok nggak untuk ada keputusannya lebih bagus tidak Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus hal yang efektif secara umum yang efektif di kami itu adalah komunikasi. Jadi ada komunikasi, pola komunikasi yang bagus antar personal kita sehingga nanti itu meminimalisir adanya komunikasi yang efektif di pola komunikasi. Nah, anak-anak pun juga ke orang tua juga melibatkan mereka sendiri. Jadi komunikasi itu penting. Ya, komunikasi itu ya, terima kasih Bu ya jawabannya. Kemudian yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pembunuhan. mungkin di perasaan saya secara pribadi saja ini ya namanya dilema itu kan sama-sama benar nanti ketika kita pilih satu tentunya pertimbangan tadi terbersit ini ya terbersit sebuah perasaan kita ya untuk begitu ya tidak memuaskan seberapa apa gitu ya nanti efek kedepannya ketika kita ngambil seperti ini begitu ya kadang kita juga khawatir takut begitu nih kok kayak yang kita tinggalkan itu justru lebih bagus gitu yang tantangan itu ada keraguan macam begitulah yang menghilangkan ragu-ragu itu yang menurut saya itu sebuah tantangan ketika saya memutuskan ya kita yakin sesuai yang benar ya sudah itu yang tantangan bagi saya secara pribadi ya cenderung kok kayak begitu loh di saya. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian nanti ini selanjutnya ya pertanyaannya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kalau bicara waktu sebetulnya ya ada masalah ya idealnya segera kita tuntaskan. Jadi kalau kita pakai waktu tahunan misalkan atau 2 mingguan atau 1 bulanan begitu kan belum tentu kan nanti muncul masalah. Tapi ketika ada masalah ya kita coba selesaikan secepatnya sesuai dengan ini munculnya permasalahan itu. Sekecil masalah gitu. Misalnya ada masalah kan sekecil ada yang besar kan begitu. Itu ada prioritas juga ada prioritas. Perlu ada kan begitu ya yang tinggi badannya kalau di penyakit itu ada yang gawat darurat gitu harus selesai dieksekusi kemudian ada yang urgent mungkin sangat urgent ada yang biasa-biasa saja bisa kita tunda kita coba
kan dari si waktu yang paling urgent kan, yang level berikutnya yang sedang dan yang bisa kita ungkapkan kalau ada banyak permasalahan. Tapi intinya ketika segera secepat mungkin dilakukan dan dilakukan agar tidak menimbulkan masalah lain yang berkepanjangan gitu ya. Nah, rumornya juga nanti juga ini kok tok air gitu ya. Itu yang kan apa ya, stigma negatif buat lembaga desa. Masalah yang kita coba untuk dan kalau si ya kalau kemudian melibatkan personal juga ya, kita coba juga petakan juga mana yang lebih melibatkan banyak orang untuk segera diselesaikan. Kalau masalah personal kadang juga ada ya di lembaga itu, masalah personal guru antar guru semacam itu kan masalah personal juga mungkin juga melibatkan banyak orang, juga kita perlu lihat ada tata kelolanya seperti apa khusus masalah sebetulnya sebetulnya, tapi kan yang namanya itu suatu saat akan muncul juga tidak kita di situ itu secepatnya mengambil saya peka dan tanggap. Jadi tergantung masalah. Iya, tidak kita membuat misalnya kan berharap ada masalah ketika kita masa depan ya kita memutuskan misalkan ya, atau bulanan ya begitu, atau 2 bulanan ya begitu. Kalau kan kita berharap ada masalah ketika insiden terjadi ya kita kecuali kalau kapan rutin gitu. Kalau evaluasi refleksi kita buat pekanan atau bulanan. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian ini selanjutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Seorang ya, seorang itu satu ya, kalau di kita itu ini kita kerja kali tim itu saya bilang bukan person seseorang satu nama, tetapi di kita itu semua tim kita, semua anggota kita adalah satu tim yang solid. Nah, ini yang menjadikan beberapa permasalahan bisa terselesaikan kalau tim kita itu tim yang insya Allah solid, meskipun sisi jumlah. Nah, ini juga keberuntungan Pak Bagus ya, di kita itu kan jumlah personil kita, anak-anak kita juga guru itu kan tidak terlalu besar. Nah, jumlah yang tidak terlalu besar ini justru menguntungkan bagi kita, bagi kami. Untuk konflik antar guru juga tidak ada. Kalau di sekolah besar kan ada beberapa kepentingan mungkinnya begitu ya, bahkan ada semacam ini ya, blok A, B, C dan sebagainya. Siswa juga dengan strata sosial yang hampir sama memilih seperti yang menurut saya itu faktor yang menjadi ini penguat, faktor yang menjadi Membantu ya. untuk mempermudah yang mampu untuk mengumpulkan dan Ini untuk pertanyaan terakhir gitu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dilema etika ya, kebenaran itu ya sebagai seorang itu mengambil sebuah keputusan yang dasar sebagai seorang saya. Nah itu harus ini yang pertama tadi harus ada pola komunikasi
ya tidak harus dengan formasi sama dan seperti hanya ini bukan menjadi seorang driver terkadang pengendara yang handal itu lebih bisa menggunakan motor yang mobil yang keluaran lama barangkali dengan lebih bagus dinaiki juga enak ketika drivernya mumpuni. Nah ini fungsi T ini mungkin sebagai tempat duduk kapal itu tidak selalu dalam posisi yang sama yang ketika ada masalah di duduk itu juga ya ini adalah sebenarnya ini Mungkin ya mungkin maka yang ikut itu pun juga merasakan dan mendapatkan jadi auranya itu yang perlu jadi ada komunikasi dan refleksi itu harus terus jadi dilema etika itu kan benar dan benar ya boleh jadi nah yang kita lihat di awal itu juga nanti seiring berjalannya waktu juga ada kekurangan-kekurangan maka kita jangan malu dan mengambil jalan yang kita tinggalkan untuk mencapai kepentingan bisa saya ini saya simpulkan dari pengambilan keputusan yang sudah dilakukan di lembaga. baik Ibu, terima kasih atas berbincang-bincangnya dan berbagi pengalaman dengan saya. Berbagi pengalaman ini juga ini belajar. Semoga nanti saya juga bisa belajar dari Ibu untuk memimpin anggota yang kecil dulu mungkin mungkin teman-teman atau rekan-rekan di suatu organisasi atau apa gitu. Baik Ibu, demikianlah acara bincang-bincang hari ini mungkin sudah cukup dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mungkin hari ini Ibu sudah bisa meluangkan waktu meskipun di sela-sela kegiatan Ibu yang tua sibuk sekali. Bagus berkenan ini kalau ditanya kan justru saya menjadi ini ya berpikir harus seperti apa bisa saya lakukan apa yang belum dan mohon doa ya doa kami semuanya semoga bisa menjalankan semua amanah dan Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.